Suara azan subuh berkumandang lembut di kejauhan, menggema di antara sempitnya gang perkampungan di pinggiran kota Bandung. Arga terbangun dari tidurnya yang pendek. Matanya terasa berat. Namun tubuhnya sudah terbiasa dengan jam tidur yang tak menentu. Hidupnya memang tidak lagi mengenal kata istirahat cukup. Setiap panggilan darurat bisa datang kapan saja, dan setiap panggilan berarti perjuangan menyelamatkan nyawa orang lain. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Arga menatap sejenak ke arah langit-langit. Catnya mulai mengelupas, di sudut ada bekas bocoran air hujan. Tapi bagi Arga, tempat itu sudah lebih dari cukup. Ia menghela napas, lalu duduk di tepi ranjang kayu yang berderit pelan. Tangannya meraba kalung kecil di lehernya, sebuah gantungan logam kusam yang ia temukan di saku jaketnya setelah sembuh dari kecelakaan 5 tahun lalu. Entah milik siapa, tapi di balik logam itu terukir huruf kecil yang sudah hampir pudar, seperti huruf N. Arga tidak tahu apa artinya. Ia tidak tahu siapa yang pernah memberinya. Tapi setiap kali menyentuh kalung itu, dadanya terasa hangat. Ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada seseorang di masa lalu yang masih menunggu. Pagi itu, udara terasa dingin. Arga menyiapkan secangkir kopi hitam tanpa gula, lalu duduk di teras kecil rumahnya. Dari kejauhan, terdengar suara motor warga yang hendak berangkat kerja. Hidup terus berjalan, pikirnya. Tidak peduli seberapa banyak masa lalu yang terlupakan, hari ini tetap harus dijalani. Sekitar pukul 6, ponsel bututnya bergetar. Pesan dari rumah sakit tempat ia bekerja. Darurat. Ada pasien dari daerah Ciparai. Persiapan ambulans sekarang. Tanpa menunda, Arga langsung mengenakan jaket tebalnya, menyalakan motor tuanya, dan menuju rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, pikirannya kosong. Ia hanya fokus pada jalan yang basah oleh embun pagi. Namun, entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu di dadanya yang membuatnya gelisah. Sesampainya di rumah sakit, ia segera masuk ke garasi ambulans. Temannya, Rio, sudah menunggu. Cepat, Ga. Pasiennya ibu hamil, pendarahan berat. Harus cepat dibawa ke ruang operasi, ujar Rio cepat. Arga mengangguk tanpa banyak bicara. Sirine ambulans meraung memecah kesunyian pagi. Mobil melaju di jalanan berliku menuju rumah sakit pusat kota. Arga memegang erat kemudi, berusaha fokus di antara adrenalin dan detak jantung yang berpacu. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di depan instalasi gawat darurat. Begitu pintu belakang ambulans terbuka, sekelompok tenaga medis sudah menunggu dengan tandu. Di antara mereka, berdiri seorang perempuan muda mengenakan jas putih dan kerudung hijau muda. Wajahnya teduh, matanya tajam namun lembut. Suaranya tenang ketika memberi instruksi. Cepat bawa ke ruang tindakan 2. Tekan perban di bagian bawah perutnya. Hati-hati dengan infusnya. Arga terpaku sesaat. Suara itu, entah kenapa terasa sangat familiar. Ia menatap perempuan itu lebih lama dari seharusnya. Ada getaran halus di dadanya, seperti alunan lagu yang pernah ia dengar di masa lalu. Dokter itu menoleh padanya sejenak. Tatapannya singkat namun tajam. Pak sopir, tolong bantu dorong tandunya. Arga mengangguk cepat. Siap, dok. Ia membantu mendorong tandu hingga ke ruang tindakan. Suasana di dalam ruangan penuh ketegangan. Suara monitor detak jantung pasien bercampur dengan instruksi perawat. Sementara Arga berdiri di sudut ruangan, menatap sosok dokter muda itu bekerja dengan cekatan. Setiap gerakannya tegas tapi lembut, seolah ia sudah terbiasa menghadapi hidup dan mati di depan matanya sendiri. Saat operasi berjalan, Arga menatap nametag yang menempel di jas putih itu. Dokter Naira. Nama itu membuatnya diam beberapa detik lebih lama. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. Naira. Nama yang begitu asing, tapi entah kenapa terasa sangat dekat. Ketika operasi berakhir dan pasien dibawa keluar, Arga masih berdiri di tempat yang sama. Dokter Naira menyadarinya, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah cepat tanggap. Kalau tidak, mungkin pasiennya tak akan sempat." Arga tersenyum kecil. "Sama-sama, dok. Itu sudah tugas saya." Namun ketika Naira berbalik dan berjalan menjauh, Arga menatapnya lama. Di antara langkah-langkahnya yang tenang, ada bayangan samar di pikiran Arga. Sebuah kilasan ingatan pendek.
Ia melihat dirinya sedang tersenyum di depan seorang perempuan berhijab, lalu suara lembut memanggil. "Mas Arga, jangan lupa makan, ya?" Arga menggeleng cepat. Nafasnya tercekat. Kenangan itu datang begitu singkat, tapi cukup untuk membuatnya gemetar. Ia tak tahu kenapa bayangan perempuan itu terasa mirip dengan dokter muda yang barusan menolong pasien. Sore harinya, Arga kembali duduk di depan rumah kontrakannya. Ia memandangi langit jingga yang mulai berubah warna. Ia memegang kalung di lehernya lagi. Huruf N itu seolah bersinar di bawah cahaya matahari senja. Lalu satu kalimat melintas di benaknya, membuat hatinya bergetar. Siapa sebenarnya dia? Kalimat itu terus berputar di kepala Arga bahkan hingga malam tiba. Angin malam yang lembab masuk dari jendela kecil kontrakannya, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan sore tadi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kalung di tangannya. Huruf N di gantungan logam itu kini terasa semakin berarti, seolah menuntunnya pada sesuatu yang belum selesai. Sejak pertama kali melihat Dokter Naira pagi tadi, Arga tidak bisa menghapus wajahnya dari pikiran. Ada sesuatu pada tatapan mata dokter itu. Tatapan yang bukan hanya memandang, tapi seperti mengenalinya. Tatapan yang dalam, mengandung sesuatu yang tak terucap. Namun logika Arga menolak untuk percaya hal yang belum pasti. Ia hanya seorang sopir ambulans, orang biasa yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sebelum 5 tahun lalu. Sedangkan perempuan itu, seorang dokter muda yang cerdas dan terhormat. Apa mungkin mereka pernah saling kenal? Pikiran itu mengganggu tidurnya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah berhijab itu muncul lagi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya, disertai aroma bunga melati yang samar. Ia terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi leher. "Naira?" bisiknya lirih tanpa sadar. Keesokan harinya, Arga sengaja datang lebih pagi ke rumah sakit. Ia berpura-pura memeriksa mesin ambulans di area parkir, padahal matanya terus melirik ke arah pintu belakang ruang dokter. Ia menunggu kesempatan untuk sekadar melihat sosok itu lagi, meski tanpa alasan yang jelas. Tak lama, suara langkah sepatu terdengar mendekat. Dari arah koridor, muncul Dokter Naira dengan tas hitam di tangannya. Ia tampak kelelahan, mungkin habis jaga malam. Namun yang membuat Arga terpaku bukanlah raut lelahnya, melainkan ekspresi wajah Naira ketika mata mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, dunia terasa berhenti. Mata mereka saling menatap. Ada sesuatu di sana, getaran halus, campuran antara rindu, takut, dan kebingungan. Naira menunduk cepat, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Tapi langkahnya goyah, jantungnya berdegup terlalu kencang. Ia mencoba menenangkan diri. 5 tahun ia berusaha menerima kenyataan bahwa suaminya meninggal dalam kecelakaan, dan kini, lelaki yang berdiri di depannya memiliki wajah yang sama. Bahkan nada suaranya pun identik. Tapi, mungkinkah itu dia? Arga memberanikan diri untuk berbicara. "Dok, pagi. Masih kerja terus, ya?" Suaranya terdengar gugup. Naira tersenyum tipis. "Sudah kebiasaan, Pak. Kalau bukan pasien yang butuh bantuan, mungkin rumah sakit ini sudah sunyi sejak kemarin. Tapi dokter juga harus istirahat. Nanti malah sakit," balas Arga spontan. Naira berhenti sejenak. Kalimat itu, persis seperti ucapan seseorang di masa lalunya. Dulu, suaminya sering berkata begitu setiap kali ia kelelahan. Sekujur tubuhnya menegang. Ia mencoba tersenyum untuk menutupi kegelisahan yang mulai merayap di dadanya. "Terima kasih perhatiannya, Pak Arga." Nama itu, diucapkan lembut dari bibir Naira, membuat jantung Arga berdetak aneh. "Dokter tahu nama saya?" tanyanya perlahan. Naira tertegun sesaat. Ia sadar telah keceplosan. "Ah, iya, namamu kan ada di daftar tim ambulans," jawabnya cepat, berusaha menutupi kegugupannya. Lalu tanpa menunggu balasan, ia segera melangkah pergi menuju ruangannya. Arga menatap punggungnya yang menjauh dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh dokter itu, ia yakin. Dan ia bertekad untuk mengetahuinya. Hari demi hari berlalu, dan entah bagaimana, mereka semakin sering bertemu. Kadang di lorong rumah sakit, kadang saat serah terima pasien, atau sekadar di kantin saat makan siang. Setiap pertemuan terasa canggung,
Namun di balik tatapan mata mereka tersimpan banyak pertanyaan yang tak terucap. Suatu siang, hujan turun deras. Arga duduk di kursi kayu depan ruang gawat darurat, memandangi jalanan yang mulai tergenang. Tiba-tiba Naira datang dengan payung di tangannya. Ia tampak gelisah. "Pak Arga, boleh bantu saya sebentar?" "Iya, Dok. Ada apa?" "Ada pasien yang harus dipindahkan ke ruang radiologi. Perawat lain sedang sibuk." Tanpa banyak bicara, Arga mengikutinya. Mereka berjalan cepat menyusuri koridor rumah sakit. Sesekali tangan mereka bersentuhan saat mendorong tandu. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuat keduanya saling terdiam. Setelah pasien tiba di ruang radiologi, mereka menunggu di luar ruangan. Suasana hening hanya diisi suara hujan yang menetes di atap seng. Naira menatap keluar jendela, lalu berbicara dengan nada pelan. "Pak Arga, kalau seseorang kehilangan ingatan, menurut Anda apa dia masih bisa mengenali orang yang dulu dia sayang?" Pertanyaan itu membuat Arga menoleh cepat. "Maksud dokter?" "Tidak, hanya penasaran saja." Naira mencoba tersenyum, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada air yang menggenang di pelupuknya. Arga menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu dalam raut wajah itu yang membuat dadanya sesak. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. "Mungkin bisa," katanya akhirnya, lirih. "Kadang hati mengenali lebih dulu, bahkan sebelum pikiran sempat mengingat." Mata Naira bergetar. Ia menunduk, menahan air matanya yang hampir jatuh. "Kalau begitu, hati tidak pernah benar-benar lupa, ya?" Keduanya terdiam lagi. Hujan semakin deras, menyamarkan perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Beberapa hari kemudian, rumah sakit kedatangan pasien kecelakaan. Tubuhnya penuh luka, dan situasi darurat membuat seluruh staf berlarian. Arga ikut membantu membawa pasien ke UGD. Saat itu, Naira yang menjadi dokter jaga. Ia bekerja cepat. Namun di tengah situasi kacau itu, Arga melihat tangan Naira gemetar sesaat ketika menyentuh perban pasien. Sebuah cincin pernikahan melingkar di jari manisnya. Cincin sederhana dari perak, dengan ukiran kecil di dalamnya. Arga terpaku. Ia mengenali cincin itu. Bentuknya sama persis dengan cincin yang dulu pernah ia temukan di saku jaketnya saat pertama kali sadar dari koma. Cincin tanpa pasangan. Dunia Arga terasa berhenti. "Dok, maaf, cincin itu sudah lama ya?" tanyanya pelan. Naira menatap tangannya sendiri, lalu berkata dengan suara bergetar. "Iya, cincin ini, milik seseorang yang dulu sangat aku cintai." Arga terdiam. Napasnya sesak. "Boleh saya tahu, apa dia masih ada?" Naira menggeleng pelan. "Dia sudah tiada. 5 tahun lalu. Kecelakaan di luar kota." Jawaban itu membuat dada Arga serasa diremas. 5 tahun lalu. Kecelakaan. Kalimat itu seperti pisau yang memotong pikirannya, membuka kembali luka yang tak pernah sembuh. Ketika Naira berjalan pergi setelah operasi selesai, Arga tetap berdiri mematung di tempat. Kepalanya berdenyut, matanya panas. Gambar-gambar samar mulai muncul di benaknya. Mobil terguling, darah, suara teriakan, dan wajah perempuan berhijab yang menangis sambil memegang tangannya. Dalam kebingungan, Arga meraih kalungnya dan berbisik pelan. "Apakah kau, Naira?" Di luar, hujan masih turun deras. Seolah langit pun ikut menyembunyikan rahasia masa lalu yang sebentar lagi akan terbuka. Suara rintiknya menjadi musik sedih yang mengiringi kekalutan pikirannya. Ia duduk di lantai kamarnya, menatap kalung di tangan, lalu memejamkan mata. Gambar-gambar samar mulai datang lagi. Lampu jalan yang berkedip, suara perempuan memanggil namanya, tangan yang menggenggam erat, lalu dentuman keras. Semuanya buram, tapi satu hal pasti. Perempuan itu memakai cincin yang sama seperti yang melingkar di jari manis Dr. Naira. Arga menegakkan tubuhnya. Dadanya terasa berat. Ia tidak tahu harus merasa apa. Takut, rindu, bingung, semuanya bercampur menjadi satu. Jika benar dokter itu adalah istrinya, kenapa ia tidak mengatakan apapun? Kenapa membiarkan dirinya terus hidup dalam kebingungan selama ini? Keesokan paginya, Arga berangkat kerja lebih awal. Ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Bukan dengan pertanyaan, tapi dengan pengamatan.
Ia ingin tahu siapa sebenarnya Naira di luar jas putihnya itu. Hari itu, rumah sakit tidak terlalu ramai. Saat jam istirahat siang, Arga melihat Naira duduk sendirian di taman belakang rumah sakit. Ia tampak sedang menulis sesuatu di buku catatan kecil. Sesekali menatap langit yang mulai mendung. Arga berdiri jauh, memperhatikannya diam-diam. Ada kesedihan yang tenang di wajah perempuan itu, seperti seseorang yang terbiasa kehilangan. Lalu Naira membuka dompet kecil di pangkuannya, mengeluarkan foto berukuran kecil. Arga menajamkan pandangan. Dari kejauhan, ia melihat jelas foto itu. Seorang laki-laki tersenyum di samping Naira, mengenakan kemeja putih. Wajah itu, wajahnya sendiri. Napas Arga tercekat. Dunia di sekitarnya seolah berhenti. Ia tidak lagi mendengar suara burung, tidak merasakan angin. Hanya foto itu yang tertinggal di matanya. Bukti bahwa semua dugaannya benar. Ia bukan hanya mengenal dokter itu. Ia pernah menjadi bagian dari hidupnya. Malamnya, Arga tak bisa tidur. Kepalanya penuh pertanyaan. Jika benar ia suami Naira, mengapa perempuan itu tidak mengungkapkan identitasnya sejak awal? Apa karena ia takut? Atau karena ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Beberapa hari berlalu tanpa keberanian untuk bertanya langsung. Hingga pada suatu sore, ketika tugasnya mengantar pasien selesai lebih cepat, Arga memberanikan diri mendatangi ruang dokter. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan dari celahnya ia mendengar suara Naira berbicara di telepon. "Tidak, Bu, aku belum bisa bilang apa-apa. Arga sudah di depan mataku, tapi dia tak ingat apapun. Kalau aku tiba-tiba mengatakan semuanya, aku takut dia kembali trauma." Arga menahan napas. Ia berdiri kaku di balik pintu. "Aku tahu, Bu, 5 tahun ini aku mencoba ikhlas. Tapi ternyata, hatiku masih sama. Aku masih mencintainya, meski dia tak lagi mengingatku." Suara itu bergetar. Ada tangis yang ditahan. Arga ingin masuk, ingin berkata sesuatu, tapi tubuhnya seolah tak mampu bergerak. Kata-kata itu menampar hatinya. Perempuan itu menunggu selama 5 tahun, menyimpan cinta dan kesedihan sendirian, sementara ia sendiri hidup tanpa ingatan, tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Saat langkahnya mundur pelan dari depan pintu, dadanya terasa perih. Ia baru menyadari betapa besar luka yang ia tinggalkan, meski tanpa niat. Malam itu, Arga pergi ke bengkel tempat biasa ia memperbaiki ambulans. Di sana, di antara tumpukan peralatan berkarat, ada seseorang yang pernah membantunya setelah kecelakaan dulu. Pak Darto, montir tua yang sederhana namun bijak. "Pak, saya ingin tanya sesuatu," kata Arga dengan suara berat. "Waktu saya kecelakaan dulu, apa Bapak tahu siapa yang menolong saya pertama kali?" Pak Darto mengernyit, mencoba mengingat. Kalau tidak salah, ada perempuan muda yang terus menangis waktu itu. Dia yang minta tolong warga bawa kamu ke puskesmas. Tapi begitu ambulans datang, dia hilang begitu saja. "Bapak ingat wajahnya?" tanya Arga cepat. Perempuan berhijab. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Saya kira waktu itu dia keluargamu. Tapi saya tidak sempat tanya namanya." Arga terdiam. Semua mulai terasa jelas. Naira tidak hanya menunggunya 5 tahun, tapi juga yang menyelamatkannya pertama kali. Pagi berikutnya, Arga datang ke rumah sakit dengan wajah lelah. Ia memutuskan untuk menemui Naira, tapi saat tiba di koridor utama, ia mendengar kabar bahwa dokter itu sedang izin keluar. Salah satu perawat mengatakan, Naira pulang ke rumah ibunya di pinggiran kota karena ayahnya sakit. Tanpa berpikir panjang, Arga meminjam motor dan pergi menyusul. Ia tak peduli jarak atau waktu, yang penting ia bisa bertemu dan mengatakan kebenaran yang kini sudah ia tahu. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam. Saat tiba di depan rumah sederhana bercat krem, langkahnya ragu. Ia mengetuk pintu perlahan. Seorang wanita paruh baya membukakan pintu. "Ibu Naira?" tanya Arga sopan. Wanita itu menatapnya beberapa detik. Lalu wajahnya berubah pucat. Arga?" Arga mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya ingin bertemu Naira." Tangis langsung pecah di wajah wanita itu. Ia menutup mulutnya dengan tangan, seolah tak percaya dengan yang dilihat. "Ya Tuhan, kamu masih hidup." Arga terdiam. Suara itu menusuk hatinya. Sesaat kemudian,
Dari dalam rumah terdengar langkah tergesa. Naira muncul di ambang pintu, masih mengenakan pakaian rumah, wajahnya terkejut, matanya membulat penuh air. "Arga?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Arga menatapnya tanpa kata. Dunia di sekitarnya seolah memudar. Hanya mereka berdua yang tersisa di sana, dalam hening yang panjang dan syarat makna. Namun sebelum sempat ia berbicara, ponsel Naira berdering keras. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Ya, rumah sakit? Apa? Pasien kritis? Baik, saya segera ke sana." Ia menatap Arga sebentar, lalu berkata tergesa, "Aku harus pergi sekarang, pasien darurat. Kita bicara nanti." Arga hanya bisa mengangguk. Naira berlari menuju mobilnya, meninggalkan Arga berdiri di depan rumah, menatap debu jalan yang berputar. Hatinya masih bergetar. Tapi kini ia tahu satu hal pasti. Perempuan itu bukan hanya dokter yang ia kagumi. Dialah masa lalunya. Dialah cinta yang pernah hilang, dan kini perlahan kembali. Kalimat itu terus bergema di kepala Arga saat ia kembali ke rumah sakit sore itu. Langit tampak muram, seolah menyiapkan badai. Di dalam dadanya pun badai yang sama tengah berputar. Antara rindu, kebingungan, dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Lorong rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Aroma antiseptik menusuk hidung, suara mesin infus berdentang pelan di balik tirai-tirai putih. Arga melangkah pelan menuju area gawat darurat. Di sana, ia melihat kesibukan yang luar biasa. Perawat berlari ke sana kemari, monitor jantung berbunyi cepat, dan di tengah kekacauan itu, Naira berdiri dengan jas putihnya, wajahnya pucat, namun matanya fokus penuh pada pasien di meja operasi darurat. "Tekan di bagian dada. Jangan berhenti sebelum aku bilang." Suara tegas itu mengisi ruangan. Keringat menetes di pelipisnya. Namun tangannya tetap sigap. Arga berdiri di balik kaca, menyaksikan bagaimana perempuan itu berjuang antara hidup dan mati seseorang. Beberapa menit terasa begitu panjang. Lalu monitor menunjukkan garis stabil. Pasien itu selamat. Ruangan perlahan hening, digantikan napas lega dari para staf. Namun ketika Naira melepas sarung tangannya, tubuhnya goyah. Ia mencoba menahan diri, tapi akhirnya lututnya lemas dan ia bersandar di dinding. Arga spontan berlari masuk, menahan bahunya. "Dok, hati-hati." Naira menatapnya, napasnya masih terengah. "Aku baik-baik saja, Arga. Hanya lelah." Tapi wajah dokter pucat. "Duduk dulu." Tanpa banyak bicara, Arga membantu Naira duduk di kursi ruang istirahat. Ia mengambilkan segelas air dan meletakkannya di depan Naira. Untuk pertama kalinya sejak lama, jarak mereka begitu dekat. Hanya beberapa jengkal. Naira menatap air itu tanpa minum. Tangannya gemetar, matanya kosong, seolah pikirannya sedang jauh sekali. "Setiap kali melihat pasien di ambang kematian," katanya lirih, "aku seperti melihat dirimu dulu di meja yang sama, 5 tahun lalu." Arga terdiam. Hatinya mencelos. Naira menunduk. "Kau datang ke rumah tadi? Aku ingin bicara. Tapi tugasku memanggil. Aku tidak menyangka Tuhan akan mempertemukan kita begini cepat." "Jadi semua yang kuduga benar, kan?" tanya Arga pelan. Naira mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. "Ya," katanya akhirnya. "Kau adalah suamiku, Arga." Waktu seolah berhenti di ruangan itu. Kata-kata Naira menembus jantungnya. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Semua yang selama ini samar kini jadi jelas. Kenangan yang kabur perlahan muncul satu persatu. Senyum di sore hari, tawa di meja makan, doa bersama sebelum tidur. Air mata menggenang di matanya. "Kenapa? Kenapa kau tidak bilang sejak awal?" Naira tersenyum pahit. "Karena aku takut. Dokter yang menanganimu dulu bilang, kalau aku memaksamu mengingat semuanya terlalu cepat, traumamu bisa kambuh. Aku takut kehilanganmu untuk kedua kali." Suara itu bergetar. Tangannya meremas rok dokter yang basah oleh keringat. 5 tahun, Arga. 5 tahun aku berusaha menerima kabar bahwa suamiku meninggal. Aku mencoba menjalani hidup tanpa harapan. Tapi saat melihatmu di rumah sakit ini, aku tahu aku tidak boleh salah lagi. Arga menunduk. Perasaannya campur aduk. Antara bahagia dan bersalah.
Aku bahkan tidak bisa mengingat wajahmu saat itu, Naira. Tapi hatiku tahu. Setiap kali melihatmu, ada sesuatu yang hangat di dada. Ternyata itu rindu. Naira menangis tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Arga mendekat, lalu dengan hati-hati menyentuh bahunya. Maafkan aku, karena membuatmu menunggu selama ini. Naira menggeleng. Tidak perlu minta maaf. Aku yang harusnya berterima kasih. Tuhan masih memberiku kesempatan melihatmu hidup. Beberapa detik mereka terdiam. Di luar, hujan mulai turun lagi, membasuh kaca jendela ruang istirahat. Aroma tanah basah merambat masuk melalui celah udara. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Dari pengeras suara rumah sakit, terdengar panggilan mendadak. Dokter Naira diminta segera ke ruang ICU. Pasien pasca operasi mengalami henti napas. Naira langsung berdiri, menghapus air matanya dengan cepat. Arga pun ikut bergegas. Mereka berlari ke ruang ICU, menyusuri lorong panjang yang kini terasa seperti ujian kedua bagi keduanya. Di ruang ICU, pasien yang tadi mereka selamatkan kini dalam kondisi kritis. Mesin berbunyi cepat, oksigen tak stabil. Naira mengambil alih. Tangannya gemetar, tapi suaranya tetap tegas. Suntikan epinefrin. Sekarang. Perawat menyiapkan suntikan. Arga berdiri di samping, melihat dengan cemas. Namun saat Naira hendak menyuntikkan obat, tangannya tiba-tiba berhenti di udara. Wajahnya pucat. Naira? Panggil Arga. Dokter itu tak menjawab. Ia menatap pasien di hadapannya, dan air mata jatuh tanpa ia sadari. Pasien ini, perempuan yang menolongmu waktu kecelakaan dulu. Ga. Aku mengenalinya. Dia saksi terakhir yang tahu semuanya. Arga terpaku. Bagaimana bisa? Naira menahan napas. Aku sempat mencarinya dulu. Tapi setelah itu, dia menghilang. Aku tidak tahu dia masih hidup. Dengan tangan bergetar, Naira akhirnya menyelesaikan prosedur medis. Tapi takdir berkata lain. Setelah usaha panjang, monitor menunjukkan garis lurus. Hening. Naira menutup matanya rapat, menunduk dalam-dalam. Innalillahi, bisiknya pelan. Arga hanya bisa berdiri kaku. Rasanya dunia runtuh. Ia tidak tahu siapa perempuan itu, tapi entah mengapa, kepergiannya seperti menghapus bagian penting dari masa lalunya. Ketika semua selesai, Naira berjalan keluar ruangan tanpa suara. Arga mengejarnya ke taman belakang rumah sakit. Hujan masih turun, membasahi rambut dan pakaian mereka. Naira, cukup. Kau sudah berbuat yang terbaik, ujar Arga pelan. Naira menatap langit. Aku pikir aku kuat. Gak. Tapi ternyata, setiap kali menyentuh nyawa orang lain, aku selalu teringat saat harus melepaskanmu dulu. Arga menatapnya, lalu mendekat. Kau tak perlu menanggung semuanya sendiri lagi. Sekarang aku di sini. Aku sudah kembali. Air mata Naira jatuh bercampur dengan air hujan. Tapi kau belum sepenuhnya pulih. Ingatanmu belum kembali seluruhnya. Aku takut kehilanganmu lagi. Arga menggeleng. Ia memegang tangannya erat. Mungkin aku belum ingat semuanya. Tapi aku ingat satu hal penting. Aku mencintaimu, Naira. Hujan semakin deras. Di bawah langit kelabu, dua jiwa yang pernah tercerai kini berdiri saling menggenggam. Meski masa lalu masih misteri, tapi malam itu menjadi awal bagi keduanya untuk menghadapi kebenaran yang lebih besar. Bahwa cinta yang hilang, sesungguhnya tak pernah pergi. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan seseorang memandangi mereka diam-diam dari balik pepohonan rumah sakit. Tatapannya tajam, penuh kebencian dan dendam. Orang itu berbisik lirih di bawah suara hujan. Kalau kau benar-benar Arga, maka kau tidak seharusnya kembali. Suara dingin itu tenggelam bersama derasnya hujan, tapi kata-katanya seolah menembus sampai ke dalam bumi. Di bawah rintik yang membasahi halaman rumah sakit, seseorang berdiri dalam bayangan, matanya tak lepas dari Arga dan Naira yang masih berpelukan. Tatapan itu bukan tatapan biasa, itu tatapan dendam yang menyimpan masa lalu kelam. Arga menggenggam tangan Naira lebih erat, tanpa menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari badai yang sesungguhnya. Setelah beberapa saat, mereka berdua berjalan kembali ke dalam rumah sakit. Tubuh mereka basah kuyup,
Tapi hati keduanya terasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka tidak lagi merasa sendirian. Namun kebahagiaan itu belum sempat mengakar ketika keesokan paginya, sesuatu terjadi. Arga baru saja tiba di area parkir ambulans ketika salah satu satpam menghampirinya dengan wajah tegang. "Pak Arga, ada yang nyari Bapak dari tadi pagi. Katanya penting sekali." "Siapa?" tanya Arga heran. "Katanya namanya Dimas. Dia ngaku kenal Bapak, tapi saya gak yakin." Nama itu membuat Arga terdiam. Dimas, nama yang terasa asing namun seolah pernah didengar entah di mana. Dia di mana sekarang? Masih nunggu di depan. Arga berjalan menuju pos satpam. Di sana, seorang pria dengan jaket kulit hitam sedang berdiri menunduk sambil menyalakan rokok. Begitu melihat Arga, pria itu tersenyum miring. "Akhirnya kita ketemu lagi." Arga menyipitkan mata. "Maaf, kita pernah kenal." Dimas tertawa pelan. "Lupa, ya? 5 tahun lalu kita sempat kerja bareng di proyek pengiriman alat medis. Tapi setelah kecelakaan itu, aku pikir kau sudah mati." Arga membeku. Kata-kata itu seperti serpihan ingatan yang mulai menuntut tempatnya. Ia mencoba mengingat, tapi kepalanya terasa berat. "Kau di mobil itu juga?" Dimas menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Aku di mobil lain. Tapi aku tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu." "Arga." Arga menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Dimas menurunkan suaranya, mendekat. "Kecelakaan itu bukan kebetulan. Mobilmu sengaja ditabrak." Darah Arga serasa berhenti mengalir. "Apa?" Dimas mengangguk perlahan. "Aku tak bisa bicara di sini. Aku akan kirim alamat padamu malam nanti. Datanglah sendirian kalau kau mau tahu siapa dalangnya." Tanpa menunggu jawaban, Dimas berbalik dan pergi meninggalkan Arga yang masih berdiri terpaku. Di benaknya, kenangan samar tentang kecelakaan itu mulai muncul lagi. Lampu truk besar di depan, suara rem yang melengking, lalu benturan keras. Tapi ada satu hal baru yang ia ingat, bayangan seseorang di mobil hitam di belakangnya. Hari itu berlalu dengan kepala yang berat. Ia bahkan tidak sempat berbicara banyak dengan Naira yang sibuk menangani pasien. Namun di setiap langkahnya, Arga tahu satu hal, ada sesuatu di masa lalu mereka yang lebih dalam daripada sekadar kecelakaan. Malam pun tiba. Arga menunggu di tepi jalan sepi di pinggiran kota, di bawah lampu jalan yang berkedip redup. Dimas datang beberapa menit kemudian, membawa amplop coklat. Ia menyerahkan amplop itu dengan wajah serius. Semua ada di dalam. Rekaman laporan kepolisian yang tak pernah diserahkan, foto mobil yang ditabrak, dan satu nama. Arga membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada fotokopi laporan kecelakaan, dan di pojok kanan bawah, tertulis catatan tangan. Diduga mobil ditabrak oleh kendaraan milik keluarga pasien RS Jaya Sentosa. Arga membaca nama pemilik kendaraan. Seketika matanya membulat. Dr. Bima Prasetya. Dimas menatapnya dalam. Nama itu familiar, kan? Dia dokter senior, kepala rumah sakit tempat Naira bekerja sekarang. Dan, dulu dia sempat dekat dengan istrimu. Arga terdiam, tubuhnya kaku. Dimas melanjutkan, "Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Tapi aku dengar, malam sebelum kecelakaan, kau sempat bertengkar hebat di parkiran rumah sakit lama. Katanya karena masalah proyek medis dan karena cemburu." Jantung Arga berdentum keras. Potongan-potongan ingatan itu datang bertubi-tubi. Dirinya berdebat dengan seseorang di bawah cahaya lampu, suara Naira yang menangis, lalu seseorang mendorongnya ke arah mobil. Setelah itu, gelap. "Aku harus memastikan ini," ujar Arga pelan. "Aku harus tahu apa benar Bima ada hubungannya." Namun sebelum Dimas sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. 3 pria berpakaian gelap muncul dari bayangan, membawa tongkat besi di tangan. "Dia kebanyakan tahu," kata salah satu dari mereka dingin. Dimas menoleh cepat. "Lari, gah!" Tapi belum sempat Arga bereaksi, salah satu pria memukul Dimas dari belakang hingga terjatuh. Arga berusaha melawan, tapi satu pukulan keras menghantam pelipisnya. Dunia berputar, penglihatannya gelap. Sebelum pingsan, ia sempat mendengar salah satu dari mereka berkata pelan,
Bos gak mau dia hidup 2 kali. Ketika Arga membuka mata, ia sudah berada di ranjang rumah sakit. Kepalanya diperban, tubuhnya penuh luka lebam. Naira duduk di sampingnya dengan mata sembab. Ya Allah, Arga, siapa yang melakukan ini? Arga menatapnya lemah. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi mulutnya terasa kaku. Hanya satu kalimat yang berhasil keluar. Naira, aku tahu siapa penyebab kecelakaan itu. Naira menatapnya bingung. Apa maksudmu? Namun sebelum Arga sempat melanjutkan, pintu kamar terbuka. Seorang pria masuk dengan senyum dingin. Bagaimana kabarnya pasien baru kita? Katanya dengan nada ringan. Naira berdiri cepat. Dokter Bima, Anda yang menangani dia sekarang? Bima mengangguk, menatap Arga dengan senyum samar. Tentu saja. Saya harus pastikan dia pulih. Kita tak ingin tragedi lama terulang, bukan? Tatapan mata Bima menembus Arga, penuh ancaman yang tak perlu diucapkan. Arga hanya bisa menatap balik, dadanya bergemuruh. Ia kini yakin, lelaki itulah yang selama ini menghancurkan hidupnya. Dan kini, mereka kembali bertemu di tempat yang sama, di bawah atap rumah sakit yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Naira tidak menyadari ketegangan yang menggantung di antara dua pria itu. Ia hanya tahu, ada sesuatu di balik tatapan mereka yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sementara di luar, hujan kembali turun, menetes di jendela kamar. Langit seolah bersekongkol untuk menyembunyikan kebenaran yang baru mulai terkuak. Dan Arga tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia bisa merasakannya dari cara tatapan Dokter Bima menembus setiap pori-porinya, dari nada bicara yang terdengar tenang namun menyimpan racun. Bima berdiri di dekat ranjang pasien, tangannya bersedekap, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang membuat dada Arga menegang. Luka di kepalamu cukup parah, ujar Bima dengan nada datar. Kau beruntung masih hidup, Arga. Tampaknya kau memang sulit mati. Nada terakhir itu membuat Naira menoleh curiga. Dokter Bima, apa maksud Anda? Tanyanya lembut tapi penuh kewaspadaan. Bima hanya tersenyum, menatap Arga seperti menantang. Ah, tidak. Maksud saya, tubuhnya kuat. 5 tahun lalu dia pun selamat dari kecelakaan yang seharusnya mematikan. Tatapan Arga mengeras. Ia menatap lelaki itu tajam, mencoba menahan gejolak amarah yang mulai tumbuh di dadanya. Ia tahu Bima tahu sesuatu, dan mungkin, Bimalah orang di balik semua penderitaannya. Tapi ia juga tahu, sekarang bukan waktunya untuk menyerang. Naira mendekat, menatap Arga dengan cemas. Kau istirahat saja dulu. Aku akan urus administrasinya, biar kau tak stres. Arga mengangguk pelan, menahan diri agar tidak memperlihatkan apapun di depan Bima. Begitu Naira keluar, ruangan itu hanya menyisakan 2 orang, Arga dan Bima. Hening sesaat, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Bima mendekat perlahan, menunduk, lalu berbisik dingin di telinga Arga. Kau seharusnya tetap mati di malam itu, Arga. Dunia Naira jauh lebih tenang tanpamu. Arga mengepalkan tangan di bawah selimut. Kau yang menabrak waktu itu, bukan? Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Bima tersenyum sinis. Kau pikir aku bodoh mengaku begitu? Tapi kau benar. Aku di sana malam itu. Dan sejujurnya, aku menyesal gagal. Seketika napas Arga memburu. Ia ingin bangkit, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Kenapa? Tanyanya pelan tapi tajam. Apa salahku padamu sampai kau ingin aku mati? Bima memalingkan wajahnya sejenak, seolah menikmati rasa penasaran Arga. Karena kau punya sesuatu yang aku inginkan. Dan sayangnya, kau tak pernah tahu apa itu. Ia berdiri, merapikan jas putihnya, lalu melangkah menuju pintu. Tapi tenang, Arga. Waktu akan membuatmu mengerti. Jika tidak biar aku yang mengingatkan. Pintu menutup perlahan. Suara langkah Bima menghilang di lorong. Arga menatap langit-langit dengan napas tersengal. Dadanya sesak bukan karena luka fisik, tapi karena kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Beberapa menit kemudian, Naira kembali. Wajahnya terlihat letih tapi hangat. Ia membawa termos kecil berisi sup dan duduk di samping ranjang. Aku sempatkan masak sedikit di ruang jaga. Kau belum makan seharian, ujarnya pelan.
Arga menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi lidahnya keluh. Ia tak ingin membuat Naira panik. Naira menatapnya dengan lembut. Ada apa? Wajahmu terlihat marah tapi juga sedih. Arga menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Aku hanya teringat sesuatu. Teringat apa? Waktu itu, sebelum kecelakaan, aku sedang bertengkar dengan seseorang. Dan sepertinya orang itu, Bima. Wajah Naira seketika berubah. Bima? Suaranya hampir bergetar. Arga, kau yakin? Arga mengangguk. Dia datang ke sini, Naira. Bicara seolah-olah dia tahu semua tentang kecelakaan itu. Dan caranya memandangku, seolah dia ingin memastikan aku tidak akan bertahan. Naira menggenggam tangannya erat. Ya Tuhan, berarti selama ini. Ya. Potong Arga cepat. Dia yang membuatku kehilangan segalanya. Termasuk dirimu. Air mata Naira mengalir tanpa ia sadari. Ia memeluk Arga, tubuhnya bergetar hebat. Aku sudah lama curiga. Sejak kau menghilang, Bima sering datang ke rumah, pura-pura menawarkan bantuan. Tapi caranya selalu aneh. Ia terlalu ingin tahu tentang dirimu. Arga memejamkan mata, menahan amarah yang membara di dadanya. Sekarang aku paham. Dia tidak hanya ingin menghancurkan hidupku, tapi juga mengambilmu, Naira. Naira menunduk. Suaranya bergetar. Dia pernah mencoba mendekatiku setelah kau dinyatakan meninggal. Aku menolaknya. Tapi sejak itu, aku merasa dia terus mengawasi. Arga membuka matanya, menatap wajah istrinya yang kini penuh luka lama. Kau tidak sendiri lagi. Kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Namun saat mereka berbicara, tanpa mereka sadari, kamera kecil di pojok ruangan merekam semua percakapan itu. Di ruangan lain, Dr. Bima duduk di depan layar monitor, menatap rekaman mereka sambil tersenyum dingin. Jadi kau sudah mulai ingat, Arga. Bagus, gumamnya pelan. Semakin kau ingat, semakin mudah aku menyingkirkanmu lagi. Ia menyalakan ponselnya, menekan nomor seseorang. Pastikan pria itu tidak keluar dari rumah sakit malam ini. Buat saja alasan apapun. Kalau perlu, bilang kondisinya memburuk. Aku akan urus sisanya. Sementara itu di kamar, Arga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap jendela yang sedikit terbuka dan melihat dua petugas keamanan berdiri di ujung lorong, seolah mengawasinya. Naira, aku harus keluar dari sini malam ini juga, katanya tegas. Naira terkejut. Apa? Kau baru sadar dari pingsan, Arga. Tubuhmu belum siap. Justru karena itu, aku yakin Bima tidak akan tinggal diam setelah tahu aku mulai mengingat semuanya. Aku harus cari bukti sebelum dia menyingkirkan kita berdua. Wajah Naira pucat. Bukti apa yang kau cari? Rekaman CCTV 5 tahun lalu. Aku yakin rumah sakit lama masih menyimpannya di arsip. Kalau aku bisa menemukan rekaman malam kecelakaan itu, semuanya akan jelas. Naira memegang tangannya kuat-kuat. Aku ikut. Arga menggeleng. Tidak, kau tetap di sini. Kalau aku tidak kembali sebelum pagi, hubungi polisi. Katakan semuanya. Naira menatapnya dengan mata berkaca. Jangan pergi sendiri, Ga. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Arga tersenyum tipis, mengusap pipinya. Kali ini aku janji aku akan pulang. Malam itu, saat sebagian besar lampu rumah sakit dimatikan, Arga menyelinap keluar dari kamar melalui tangga darurat. Langkahnya pelan tapi mantap. Di koridor belakang, ia melihat dua petugas yang tadi berjaga kini tergeletak pingsan. Seseorang sudah lebih dulu melumpuhkan mereka. Arga membungkuk, memeriksa napas mereka, masih hidup. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah lain terdengar mendekat cepat dari arah gelap lorong. Arga menoleh, tubuhnya menegang. Dari bayangan, muncul sosok pria bertubuh besar dengan lampu senter di tangannya. Wajahnya tak asing. Dimas. Cepat ikut aku, bisiknya keras. Kau gak aman di sini. Arga menatapnya penuh curiga. Kau masih hidup. Dimas tersenyum kecut. Mereka gagal membunuhku. Sekarang waktunya kita balikan permainan. Dan malam itu,
Di balik tembok rumah sakit yang tampak tenang, dua pria yang sama-sama hampir kehilangan hidup mereka bersiap membuka tabir yang telah lama tertutup. Di sisi lain, Naira duduk gelisah di kamar, menatap hujan yang kembali turun di luar jendela. Ia tak tahu bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Naira duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong ke arah jendela. Hujan deras membasahi kaca, menimbulkan pantulan samar wajahnya yang lelah dan penuh cemas. Pikirannya kacau, hatinya bergetar antara harapan dan ketakutan. Sejak Arga keluar tadi malam tanpa sepengetahuannya, waktu seolah berjalan lambat. Ia menunggu di dalam gelap, berdoa agar suaminya benar-benar kembali seperti yang dijanjikan. Sementara itu, di luar sana, Arga dan Dimas melaju dengan motor tua menuju gedung rumah sakit lama yang sudah ditutup beberapa tahun lalu. Lampu jalan di pinggiran kota redup, jalanan sepi, dan suara angin menggema seperti bisikan masa lalu. Gedung tua itu berdiri muram, sebagian jendelanya pecah, dindingnya ditumbuhi lumut tebal. Arga menatap papan berkarat bertuliskan, RS Harapan Mulia, tempat di mana kecelakaan itu dulu diselidiki. Tempat segalanya dimulai. Masih yakin dengan ini? Tanya Dimas, mematikan mesin motor. Arga mengangguk pelan. Aku harus tahu kebenarannya. Dim. Aku tak mau terus hidup dalam bayangan Bima. Mereka masuk melalui pintu belakang yang terkunci rapat. Dimas mengeluarkan kunci duplikat yang ia dapat dari mantan staf lama. Begitu pintu berderi terbuka, udara dingin langsung menyambut. Di dalam, lorong panjang gelap membentang, bau obat basi dan debu menyesakkan dada. Arsipnya ada di lantai 2, kata Dimas pelan. Tapi kita harus hati-hati. Kadang masih ada penjaga malam di sini. Mereka berjalan pelan di antara bayangan gelap ruangan kosong. Setiap langkah bergema di lantai yang retak. Arga bisa merasakan jantungnya berdetak keras di dada. Bukan hanya karena takut tertangkap, tapi karena perasaan aneh, seperti deja vu. Tempat ini terasa begitu familiar, seolah ia pernah melewatinya berkali-kali. Saat mereka sampai di ruangan arsip, Dimas menyalakan senter kecil. Rak-rak tinggi berjejer penuh berkas usang. Arga menelusuri label demi label sampai matanya berhenti pada satu tulisan kabur, kecelakaan jalan tol 2018. Tangannya gemetar saat mengambil map coklat itu. Ia membuka isinya perlahan. Foto mobil remuk, laporan saksi, dan di antara semuanya, ada satu surat terlipat rapi di dalam plastik bening. Surat itu bertuliskan untuk Naira, dengan tulisan tangan yang dikenalnya sendiri. Arga menarik napas panjang. Jari-jarinya bergetar saat membuka lipatan surat yang nyaris pudar. Naira, jika kau membaca ini, mungkin aku sedang dalam perjalanan pulang. Aku rindu. Aku ingin membangun hidup baru bersamamu, jauh dari segala tekanan dan kebisingan kota. Jika selama ini aku keras, maafkan aku. Aku hanya ingin membuatmu bangga pada suamimu. Aku akan pulang, Naira. Tunggu aku di depan rumah seperti biasanya. Air mata Arga jatuh menimpa kertas tua itu. Surat ini, aku yang tulis. Aku benar-benar dalam perjalanan pulang waktu itu, ucapnya dengan suara serak. Dimas menatapnya diam. Lalu kenapa bisa berakhir kecelakaan? Arga mengangkat wajahnya, matanya basah tapi tegas. Karena seseorang tidak ingin aku sampai di rumah. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Langkah berat, mantap, mendekat perlahan. Dimas segera mematikan senter, mereka berdua bersembunyi di balik rak. Dalam kegelapan, Arga menahan napas, sementara langkah itu semakin dekat. Sosok berpakaian hitam muncul di ambang pintu, membawa lampu senter besar. Cahaya menyapu rak demi rak, lalu berhenti tepat di tempat mereka bersembunyi. Keluar, suara berat itu terdengar. Aku tahu kalian di situ. Dimas menatap Arga dan berbisik, itu penjaga malam, mungkin disuruh Bima. Arga mengangguk cepat. Tanpa pikir panjang, ia mengambil map berisi surat dan laporan itu, lalu berlari ke arah jendela belakang. Suara benturan keras terdengar ketika Dimas mencoba menahan pria itu. Pergi, gak. Bawa bukti itu, teriaknya. Arga berlari menembus hujan, keluar dari gedung tua itu dengan napas terengah. Ia sempat menoleh ke belakang, Dimas masih berkelahi dengan penjaga itu. Ia ingin kembali, tapi suara sirene patroli terdengar di kejauhan. Arga tahu,
Mereka harus pergi sekarang atau semua akan sia-sia. Ia terus berlari, melintasi jalanan basah hingga tiba di depan masjid tua. Di bawah atap kecil di sisi masjid, ia berhenti, menatap map yang kini basah sebagian oleh hujan. Ia membuka lagi suratnya, lalu menemukan lembar lain di bawahnya, salinan laporan medis dari malam kecelakaan. Nama pasien, Arga Pradipta. Catatan dokter, cedera kepala berat. Ditemukan cincin pernikahan di tangan kanan pasien. Dokter penanggung jawab, Dr. Bima Prasetya. Napas Arga tercekat. Ia meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Dia yang menangani aku malam itu. Tiba-tiba, suara motor terdengar mendekat. Dari balik gelap, lampu sorot menerpa wajahnya. Seseorang turun dari motor, Naira. Wajahnya penuh air mata, jaketnya basah kuyup. Arga. Ia memanggil sambil berlari menghampiri. Kenapa kau pergi sendiri? Arga memeluknya erat. Aku dapat bukti, Naira. Semua sudah jelas sekarang. Bima bukan hanya menyebabkan kecelakaan itu, tapi juga memanipulasi laporan medis agar aku dianggap mati. Naira menangis di pelukannya. Ya Tuhan, jadi selama ini aku hidup dengan kebohongan. Arga menatapnya dalam. Kita harus menyerahkan ini ke polisi. Tapi aku takut Dimas. Dia masih di sana. Belum sempat mereka beranjak, ponsel Arga berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya pelan. Suara di seberang sana berat dan dingin. Arga, kalau kau ingin temanmu hidup, kembalikan apa yang kau ambil malam ini. Arga terdiam. Bima, bisiknya pelan. Suara itu tertawa rendah. Kau pikir aku tidak tahu kemana kau pergi? Dimas sekarang bersamaku. Kalau kau ingin menyelamatkannya, datang sendirian ke ruang operasi kosong di lantai bawah rumah sakit. Kau punya waktu 1 jam. Sambungan terputus. Naira menatapnya cemas. Jangan, Ga. Itu jelas jebakan. Aku tidak punya pilihan, jawab Arga tegas. Dimas menolongku. Aku tak bisa biarkan dia mati karenaku. Naira memegang tangannya erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Kalau kau pergi malam ini, aku ikut. Arga menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Tidak, Naira. Aku harus sendiri. Kalau aku tak kembali, teruskan hidupmu. Tapi jangan pernah percaya pada Bima lagi. Ia menatap wajah istrinya 1 kali lagi, lalu menyerahkan surat yang sudah kusam itu ke tangannya. Simpan ini. Surat ini dulu tak pernah sampai padamu. Sekarang biarlah menjadi saksi cinta dan kebenaran yang tak sempat kukatakan. Naira terisak, memeluk surat itu seolah memeluk hatinya sendiri. Arga melangkah mundur, menatapnya dari balik tirai hujan. Doakan aku, Naira. Dan dalam derasnya malam, Arga berbalik, melangkah menuju rumah sakit yang menanti dalam kegelapan, tempat di mana masa lalu, cinta, dan maut kini menunggunya untuk terakhir kali. Langit menggelegar, kilat menyambar di antara awan hitam, dan setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah bumi sendiri menahan agar ia tak melangkah ke arah kehancuran. Begitu memasuki gedung, suasana sunyi menyelimuti. Lorong panjang itu hanya diterangi lampu redup yang berkelap-kelip, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Arga berjalan perlahan. Napasnya teratur tapi dadanya bergemuruh. Di tangannya, ia menggenggam ponsel dengan pesan terakhir dari Bima, ruang operasi bawah tanah. Ketika sampai di sana, ia melihat cahaya samar keluar dari balik pintu kaca ruang operasi yang setengah terbuka. Ia mendorong pintu itu pelan. Di dalam, Dimas duduk di kursi, tangan dan kakinya terikat, darah mengalir di pelipisnya. Di hadapannya, berdiri Dr. Bima dengan pisau bedah di tangan, senyum dingin di wajahnya. Aku tahu kau akan datang, kata Bima perlahan tanpa menoleh. Kau selalu punya naluri bodoh untuk menyelamatkan orang lain, Arga. Sama seperti dulu. Arga menggertakkan gigi. Lepaskan dia, Bima. Aku datang untukmu, bukan untuk bertarung. Ah, tapi ini bukan tentang pertarungan, jawab Bima tenang. Ini tentang siapa yang pantas memiliki Naira. Arga maju selangkah, suaranya rendah namun bergetar. Cinta tidak bisa kau rebut dengan kebencian, Bima. Aku kehilangan segalanya karena ambisimu, dan aku tidak akan biarkan kau menyentuh hidup kami lagi. Bima menatapnya,
Matanya menyala marah. Kau tidak tahu apa-apa. Naira seharusnya jadi milikku. Kau hanya penghalang, seseorang yang tak seharusnya ada. Dalam sepersekian detik, Bima mengangkat pisau itu dan menyerang. Arga menangkis, tubuh mereka berbenturan keras di lantai. Pisau terlempar jauh, meluncur ke bawah meja logam. Mereka bergumul, suara langkah dan benturan memenuhi ruangan sepi itu. Dimas berusaha melepaskan ikatannya, sementara Arga menahan tangan Bima yang berusaha meraih pisau lagi. Dalam kekacauan itu, suara pintu mendadak terbuka keras. "Naira!" teriak Arga. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya basah oleh air hujan, matanya penuh air mata dan keberanian. "Berhenti, Bima!" Suaranya menggema, nyaring dan tajam menembus ruang operasi itu. Semua berhenti seketika. Arga dan Bima sama-sama menoleh. Dan di tengah cahaya lampu yang berkelip, tatapan mereka bertiga bertemu. Tatapan yang menandai akhir dari rahasia, awal dari pengungkapan yang akan mengubah segalanya. Hening menyelimuti ruang operasi. Suara hujan di luar seperti beradu dengan detak jantung yang memukul dada mereka. Naira berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, tapi sorot matanya teguh menatap dua pria di hadapannya. Satu yang ia cintai, satu lagi yang telah menghancurkan hidupnya. "Bima, cukup," ucap Naira perlahan, namun penuh kekuatan. "Berhenti menyiksa masa lalu yang bukan milikmu." Bima tertawa miring, matanya mulai berkaca, bukan karena menyesal, tapi karena amarah yang menyesakan. "Aku mencintaimu, Naira. Aku lakukan semua ini karena aku tak bisa melihatmu bersama dia." "Cinta?" Arga memotong dengan suara parau. "Cinta tidak akan membuat seseorang kehilangan akal hingga menumpahkan darah." Bima menatap mereka berdua seperti orang yang kehilangan kendali. Tangannya meraih pisau di lantai, tapi sebelum ia sempat berdiri, Dimas, dengan tenaga terakhirnya, menubruk dari belakang. Pisau itu terlempar, jatuh menancap di lantai. Tubuh Bima tersungkur, terbentur meja logam hingga darah mengucur dari pelipisnya. Suasana hening kembali. Arga membantu Dimas berdiri, sementara Naira berlari memeluk Arga, air matanya pecah di bahunya. "Sudah cukup, Arga. Jangan kejar lagi. Semua ini sudah berakhir." Arga menatap wajah istrinya, penuh luka namun juga kekuatan. Ia mengangguk perlahan. "Ya, sudah cukup." Mereka keluar dari ruang itu bersama, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang mereka. Di luar, hujan mulai reda. Fajar perlahan menyingsing di balik awan, dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Arga merasa pagi itu benar-benar milik mereka berdua. Cahaya lembut menembus jendela rumah sakit, menyinari wajah Naira yang tertidur di kursi samping tempat tidurnya. Arga menatapnya lama, bibirnya tersenyum tipis. Di tengah luka, di tengah badai yang baru saja berlalu, hanya perempuan itu yang menjadi alas kekuatannya untuk bertahan. Dari balik jendela, dunia tampak damai. Tidak ada suara sirine, tidak ada hujan, hanya udara segar yang terasa baru. Arga perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Luka di kepalanya belum pulih, tapi jiwanya sudah tenang. Ia melangkah keluar menuju taman belakang rumah sakit, tempat pertama kali ia melihat Naira setelah kehilangan ingatannya. Kini tempat itu menjadi saksi bahwa cinta mereka berhasil bertahan dari maut dan waktu. Tak lama, Naira datang menghampiri, mengenakan cardigan lembut berwarna biru muda. "Kau belum seharusnya berjalan jauh," tegurnya lembut. Arga tersenyum, menatap mata istrinya. "Aku hanya ingin mengingat setiap detik yang pernah hilang." Naira berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kita sudah melewati semuanya, Ga. Sekarang waktunya mulai lagi, dari awal, tapi tanpa rahasia." Arga menatapnya lama, lalu meraih sesuatu dari saku jaketnya, sebuah kunci kecil. Ia meletakkannya di telapak tangan Naira. "Ini rumah yang dulu tak sempat kubangun untukmu. Sekarang sudah jadi tempat di mana kita bisa pulang." Air mata mengalir di pipi Naira, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. "Pulanglah bersamaku, Arga." Dan di bawah langit pagi yang bersinar lembut, dua hati yang sempat tercerai kini benar-benar kembali bersatu. Di rumah yang sejak awal selalu menunggu mereka pulang.